Malaysia national team, and the most important is the win. We follow our this first night here. I cannot dream with this, you know. Prestasi makin anjlok, nasib timnas Malaysia makin miris. Semua pemain keturunan Malaysia menyesal gabung skuad timnas Harimau Malaya dan pilih putus kontrak. Krisis demi krisis terus menimpa timnas Malaysia. Harimau Malaya yang dulu disegani di kawasan Asia Tenggara kini justru menjadi bahan lelucon. Prestasi makin anjlok, permainan membosankan, dan atmosfer internal yang penuh masalah membuat para pemain keturunan yang digadang-gadang sebagai penyelamat, kini justru menyesali keputusan mereka bergabung. Alih-alih memberi harapan baru, kedatangan pemain keturunan hanya memperlihatkan betapa buruknya manajemen sepak bola Malaysia. Beberapa di antara mereka bahkan disebut siap memutus kontrak kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan enggan lagi memenuhi panggilan timnas. Prestasi Harimau Malaya terjun bebas. Dalam 2 tahun terakhir, prestasi Malaysia benar-benar jatuh ke titik nadir. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka gagal bersaing bahkan dengan negara-negara yang secara ranking jauh di bawah. Di Piala AFF edisi terakhir, Malaysia juga tampil loyo dan tersingkir di fase grup dengan catatan memalukan. Media asing mulai menjuluki Malaysia sebagai tim besar tanpa arah, karena punya basis supporter fanatik tetapi kualitas tim yang tak kunjung meningkat. Beberapa pertandingan terakhir bahkan memperlihatkan kelemahan fundamental. Lini belakang rapuh, minim kreativitas di lini tengah, serta penyerang yang tumpul. Pemain keturunan menyesal. Kekecewaan terbesar kini datang dari para pemain keturunan. Nama-nama seperti Dion Chols, Liridon Krasniki, Sergio Aguero Malaysia, Guillermo de Paula, Junior Elstal, hingga pemain muda Luke Brandon yang sempat digadang jadi prospek jangka panjang, mulai menunjukkan sikap dingin terhadap FAM. Mereka merasa proyek naturalisasi Malaysia hanyalah solusi instan tanpa fondasi jelas. Banyak yang mengeluh soal kualitas infrastruktur, pola latihan yang tak modern, hingga konflik internal yang kerap terjadi antara pemain lokal dan keturunan. Seorang sumber dalam tim bahkan menyebutkan, banyak dari mereka, pemain keturunan, menyesal. Mereka datang dengan janji besar bisa membawa Malaysia ke level lebih tinggi, tapi kenyataannya timnas tidak profesional, prestasi jeblok, dan tekanan publik sangat besar. Putus kontrak jadi pilihan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa pemain keturunan kini mempertimbangkan opsi putus kontrak dengan FAM. Mereka lebih memilih fokus membela klub masing-masing ketimbang terus terjebak dalam kegagalan bersama Harimau Malaya. Dion Chols misalnya, yang kini bermain di Eropa, dikabarkan tak lagi bersemangat setiap kali ada panggilan timnas. Junior Elstal bahkan terang-terangan menyatakan frustrasi dengan sistem yang kacau. Sementara pemain seperti Liridon Krasniki merasa karirnya justru mundur sejak memilih membela Malaysia. Krisis identitas timnas Malaysia. Fenomena ini memperlihatkan betapa dalamnya krisis identitas sepak bola Malaysia. Ketergantungan pada pemain keturunan tanpa adanya pembinaan pemain lokal yang serius membuat strategi FAM tidak pernah berbuah hasil. Di sisi lain, pemain lokal merasa tersisih karena FAM terlalu sibuk mencari talenta luar negeri dengan darah Malaysia. Hal ini memperburuk hubungan di ruang ganti, menciptakan perpecahan, dan menghancurkan kekompakan tim. Tamparan keras untuk FAM. Bagi publik Malaysia, kondisi ini jelas sangat memalukan. Mereka menilai FAM hanya mengejar hasil instan, tanpa rencana jangka panjang. Kini, ketika pemain keturunan satu persatu mulai kecewa dan ingin mundur, masa depan Harimau Malaya kian suram. Jika tidak ada reformasi menyeluruh, bukan tidak mungkin Malaysia akan kehilangan semua pemain keturunan yang sebelumnya mereka banggakan. Pada akhirnya, timnas hanya akan menjadi sebuah simbol kosong, Harimau Malaya yang ompong dan tak lagi ditakuti. Penutup, prestasi yang terus merosot, ditambah gelombang kekecewaan dari pemain keturunan, menjadi tanda bahwa timnas Malaysia sedang berada di titik paling rendah sepanjang sejarah modern. Kedepan, FAM harus melakukan perubahan besar jika ingin mengembalikan kejayaan. Jika tidak, Malaysia hanya akan dikenang sebagai contoh kegagalan terbesar proyek naturalisasi di Asia Tenggara.